Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen kontrak konstruksi. Materi ini mungkin terdengar administratif dan cenderung teoritis, namun sebenarnya memiliki peran yang sangat menentukan dalam keberhasilan suatu proyek konstruksi. Seringkali ketika kita membahas proyek konstruksi, fokus utama kita tertuju pada aspek teknis, bagaimana desain struktur, bagaimana metode pelaksanaan, bagaimana kualitas material, dan bagaimana penyelesaian pekerjaan di lapangan. Semua itu memang penting, namun ada satu aspek yang seringkali dianggap sekedar formalitas, padahal justru menjadi akar dari banyak permasalahan proyek, yaitu kontrak konstruksi. Dalam praktiknya di lapangan, sangat banyak proyek yang secara teknis bisa dilaksanakan dengan baik, tetapi akhirnya mengalami keterlambatan, pembengkakan biaya, bahkan berujung sengketa hukum. Ketika ditelusuri lebih dalam, penyebabnya bukan semata-mata karena kesalahan teknis, melainkan karena kontrak yang tidak jelas, tidak seimbang, atau tidak dikelola dengan baik selama proyek berlangsung. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, kita tidak hanya akan melihat kontrak sebagai dokumen hukum, tetapi sebagai alat manajemen, alat pengendalian, dan alat perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Next, pengantar. Manajemen kontrak adalah pengelolaan hubungan hukum antara pihak proyek. Tujuannya untuk memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan, waktu, biaya, dan mutu. Manajemen kontrak dapat dipahami sebagai proses mengelola hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga proyek selesai dan diserah terimakan. Hubungan ini tidak sederhana, karena setiap pihak membawa kepentingan yang berbeda-beda. Pemilik proyek, misalnya, tentu menginginkan pekerjaan selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan kualitas terbaik. Di sisi lain, kontraktor juga memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan, meminimalkan risiko, dan menghindari kerugian. Konsultan memiliki tanggung jawab profesional untuk menjaga mutu dan kepatuhan terhadap spesifikasi teknis. Perbedaan kepentingan ini sebenarnya sangatlah wajar, namun masalah muncul ketika tidak ada aturan main yang jelas dan disepakati bersama. Disinilah kontrak berperan. Kontrak berfungsi sebagai pedoman bersama yang mengatur hak, kewajiban, serta batas tanggung jawab masing-masing pihak. Manajemen kontrak berarti memastikan bahwa pedoman tersebut tidak hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar dipahami, dijalankan, dan dijadikan acuan dalam setiap pengambilan keputusan selama proyek berlangsung. Next, ada sejarah manajemen kontrak. Pada era kuno, manajemen kontrak itu masih eh, seperti perjanjian lisan. Itu kebanyakannya itu ada di Mesir, Yunani, dan Romawi. Lalu pada abad pertengahan muncullah kontrak tertulis sederhana yang biasa disebut dengan guild system. Lalu pada revolusi industri lahir sistem desain guild dan asosiasi profesi seperti ICE dan AIA. Dan pada abad 20 muncul FIDIK dan kontrak modern seperti Lamsam, EPC, dan lain-lain. Lalu pada era sekarang, yaitu era digital, kontrak itu berbentuk kontrak elektronik dan BIM.
Jika kita menelusuri sejarahnya, konsep kontrak sebenarnya sudah ada sejak manusia mulai bekerja sama dalam skala yang besar. Pada masa peradaban kuno, pembangunan dilakukan berdasarkan perintah penguasa dan hubungan kekuasaan. Tidak ada kontrak tertulis seperti yang kita kenal sekarang. Namun, seiring berkembangnya peradaban dan meningkatnya kompleksitas pekerjaan, sistem seperti ini mulai menimbulkan banyak masalah. Ketika proyek melibatkan banyak pihak dan sumber daya yang besar, kepercayaan semata tidak lagi cukup. Dibutuhkan kesepakatan yang jelas dan tertulis. Pada masa revolusi industri, kebutuhan akan kontrak semakin meningkat. Proyek-proyek besar seperti pembangunan jembatan, rel kereta api, dan pabrik menuntut kejelasan pembagian tanggung jawab. Dari sinilah kontrak modern mulai berkembang. Hingga akhirnya lahirlah standar internasional seperti FIDIC yang digunakan secara luas di berbagai negara. Sejarah ini menunjukkan bahwa kontrak bukan sekedar dokumen administratif, melainkan hasil evolusi panjang untuk menjawab kebutuhan keadilan, kepastian, dan efisiensi dalam proyek konstruksi. Next, ada definisi aspek hukum. Berdasarkan Black's Law Dictionary dan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2027, kontrak adalah kesepakatan hukum antara pengguna dan penyedia jasa. Dalam konteks hukum, kontrak merupakan perjanjian yang mengikat para pihak secara sah dan memiliki kekuatan hukum. Artinya, kontrak bukan hanya sekedar kesepakatan lisan atau janji moral, tetapi merupakan dokumen resmi yang dapat digunakan sebagai dasar penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Dalam proyek konstruksinya, posisi kontrak menjadi sangat sentral. Ketika suatu proyek berjalan lancar, kontrak mungkin jarang dibicarakan. Namun, ketika terjadi masalah seperti keterlambatan pekerjaan, mutu yang tidak sesuai spesifikasi, atau penggelapan biaya, kontrak akan menjadi dokumen pertama yang dirujuk oleh semua pihak. Aspek hukum dalam kontrak konstruksi bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Kepastian ini penting karena proyek konstruksi melibatkan nilai ekonomi yang besar, waktu yang panjang, serta resiko yang tinggi. Tanpa kepastian hukum, setiap keputusan di lapangan berpotensi menimbulkan konflik yang baru. Selain itu, aspek hukum juga berfungsi sebagai alat perlindungan. Kontrak kontrak melindungi pemilik proyek dari pekerjaan yang tidak sesuai dan sekaligus melindungi kontraktor dari tuntutan yang tidak berdasar. Oleh karena itu, penyusunan kontrak harus dilakukan dengan hati-hati, jelas, dan tidak multitafsir. Next, definisi manajemen kontrak, yaitu ada proses penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan. Yang terakhir ada penyelesaian kontrak. Tujuannya untuk menghindari sengketa dan pastikan kepatuhan hukum. Manajemen kontrak konstruksi adalah proses mengelola kontrak secara menyeluruh sejak tahap perencanaan hingga proyek selesai dan diserah terimakan. Manajemen kontrak tidak berhenti pada saat kontrak ditandatangani, tetapi justru dimulai dari titik tersebut. Dalam praktik, banyak pihak menganggap bahwa tugas mereka selesai setelah
kontrak ditandatangani. Pandangan ini keliru. Kontrak yang tidak dikelola dengan baik hanya akan menjadi dokumen pasif yang tidak mampu mengendalikan jalannya proyek. Manajemen kontrak mencakup beberapa aktivitas penting, seperti memahami isi kontrak secara menyeluruh, memastikan setiap pihak menjalankan kewajibannya, mengelola perubahan pekerjaan, serta mendokumentasikan setiap kejadian penting selama proyek berlangsung. Dengan manajemen kontrak yang baik, potensi konflik dapat diidentifikasi sejak dini dan diselesaikan sebelum berkembang menjadi sengketa hukum. Sebaliknya, tanpa manajemen kontrak, masalah kecil di lapangan dapat berkembang menjadi konflik besar yang merugikan secara merugikan semua pihak. Next, tujuan manajemen kontrak adalah untuk menjamin kesesuaian proyek, mengelola perubahan dan klaim, dan mengurangi resiko hukum. Tujuan utama manajemen kontrak adalah memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Kesepakatan ini mencakup aspek waktu, biaya, mutu, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Manajemen kontrak juga bertujuan untuk mengelola resiko. Dalam proyek konstruksi, resiko tidak dapat dihindari tetapi dapat dikendalikan. Kontrak berfungsi sebagai alat untuk membagi resiko secara adil antara para pihak. Selain itu, manajemen kontrak bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang profesional. Dengan adanya aturan yang jelas, setiap pihak mengetahui batas tanggung jawabnya, sehingga kerjasama dapat berjalan lebih efektif dan konflik dapat diminimalkan. Tujuan lainnya adalah memberikan dasar yang kuat dalam penyelesaian sengketa. Ketika terjadi perselisihan, kontrak menjadi acuan utama dalam menentukan solusi yang adil dan sesuai hukum. Next, pada teori hukum dalam kontrak. Teori kontrak sosial atau biasa disebut Rawls itu adalah kesepakatan sosial yang adil. Teori perikatan atau biasa disebut Savigny adalah hubungan hukum antara pihak. Teori resiko atau biasa disebut Drucker adalah pembagian resiko yang harus jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak konstruksi, terdapat beberapa teori hukum yang menjadi dasar pemikiran. Salah satunya adalah teori kontrak sosial, yang menekankan bahwa kontrak merupakan hasil kesepakatan bebas antara para pihak. Teori ini menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan. Kontrak yang berat sebelah berpotensi menimbulkan konflik dan bahkan dapat dibatalkan secara hukum. Selain itu, terdapat teori perikatan yang menjelaskan bahwa kontrak menciptakan hubungan hukum yang mengikat. Setelah kontrak ditandatangani, para pihak tidak dapat secara sepihak mengabaikan kewajibannya. Teori resiko juga sangatlah relevan dalam kontrak konstruksi. Resiko seharusnya diidentifikasi sejak awal dan dialokasikan kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Tanpa pembagian resiko yang jelas, konflik hampir pasti akan terjadi. Next,
Teori manajemen dalam kontrak, yaitu ada Project Management Theory yang biasa disingkat PMI, adalah rencana dan kontrol proyek. Lalu ada Agency Theory, adalah relasi principal agent, dan yang terakhir ada Transaction Cost Theory, adalah efisiensi biaya hukum dan transaksi. Dari sisi manajemen, kontrak dipandang sebagai alat pengendalian proyek. Dalam teori manajemen proyek, kontrak berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan. Agensi teori menjelaskan bahwa terdapat potensi konflik kepentingan antara pemilik proyek sebagai prinsipal dan kontraktor sebagai agen. Kontrak berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan tersebut melalui aturan yang jelas. Selain itu, transaction cost theory menjelaskan bahwa kontrak yang baik dapat mengurangi biaya transaksi, seperti biaya negosiasi ulang, biaya sengketa, dan biaya pengawasan yang berlebihan. Dengan demikian, kontrak tidak hanya memiliki fungsi hukum, tetapi juga fungsi manajerial yang sangatlah penting. Next, ada regulasi Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi. PP Nomor 22 Tahun 2020 dan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020. Di Indonesia sendiri, kontrak konstruksi itu diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pekerjaan konstruksi wajib didasarkan pada kontrak tertulis. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Selain itu, regulasi ini juga mengatur hak dan kewajiban pengguna jasa serta penyedia jasa. Tanpa kontrak tertulis yang sesuai dengan peraturan, pekerjaan konstruksi dapat dianggap tidak sah dan berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Next, ada regulasi internasional. Pada regulasi internasional itu menggunakan FIDIC, bukunya itu berwarna merah, kuning, silver, hijau, dan pink. Di Amerika Serikat itu menggunakan IA kontrak, dan di Inggris itu menggunakan JCT. Dalam proyek konstruksi internasional, sering digunakan standar kontrak internasional seperti FIDIC. Standar ini dirancang untuk mengakomodasi perbedaan sistem hukum dan praktik konstruksi di berbagai negara. Penggunaan standar internasional bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan antara pemilik proyek dan kontraktor. Selain itu, juga standar ini membantu mengurangi resiko sengketa akibat perbedaan interpretasi kontrak. Dengan memahami regulasi internasional, pelaku konstruksi dapat meningkatkan daya saing dan profesionalisme dalam proyek yang berskala global. Next,
Tahapan manajemen kontrak. Proses manajemen kontrak terdiri dari 5 tahap utama, yaitu ada perencanaan, negosiasi, pelaksanaan, manajemen perubahan, dan serah terima proyek. Setelah memahami definisi dan dasar hukum kontrak konstruksi, kita masuk pada tahapan manajemen kontrak. Tahapan ini penting karena menunjukkan bahwa kontrak bukan hanya dibuat, tetapi juga dikelola secara berkelanjutan. Tahap pertama adalah perencanaan kontrak. Pada tahap ini, kebutuhan proyek dianalisis secara menyeluruh, mulai dari ruang lingkup pekerjaan, durasi, hingga sumber pendanaan. Kesalahan pada tahap perencanaan akan sangat sulit diperbaiki di tahap selanjutnya. Tahap kedua adalah penyusunan dan negosiasi kontrak. Pada tahap ini, para pihak menyepakati hak dan kewajibannya masing-masing. Negosiasi bukan untuk mencari keuntungan sepihak, melainkan untuk mencapai keseimbangan yang realistis dan dapat dilaksanakan. Tahap ketiga adalah pelaksanaan kontrak. Disinilah kontrak benar-benar diuji. Realitas lapangan seringkali berbeda dengan rencana di atas kertas. Oleh karena itu, kontrak harus cukup fleksibel namun tetap memberikan kepastian hukum. Tahap keempat adalah pengelolaan perubahan. Dalam proyek konstruksi, perubahan hampir tidak dapat dihindari. Manajemen kontrak memastikan bahwa setiap perubahan dicatat, disetujui, dan diatur secara jelas. Tahap terakhir adalah penutupan dan serah terima kontrak. Pada tahap ini, seluruh kewajiban diperiksa dan diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Next, contoh proyek di Indonesia. Proyek Tol Trans Jawa yang menggunakan skema kerjasama pemerintah dan swasta, dan proyek MRT Jakarta yang memakai sistem kontrak EPC atau Engineering, Procurement, and Construction. Sebagai contoh nyata penerapan manajemen kontrak di Indonesia, kita dapat melihat proyek MRT Jakarta. Proyek ini menggunakan skema kontrak EPC, di mana satu pihak bertanggung jawab atas desain, pengadaan, dan konstruksi. Keunggulan kontrak EPC adalah koordinasi yang lebih sederhana karena tanggung jawab terpusat. Namun, resikonya juga besar karena kontraktor menanggung hampir seluruh resiko proyek. Dalam proyek MRT Jakarta, kontrak dirancang sangat-sangat detail untuk mengantisipasi berbagai risiko, termasuk keterlambatan, perubahan desain, dan faktor eksternal. Ini menunjukkan bahwa proyek besar membutuhkan kontrak yang tidak hanya lengkap, tetapi juga dikelola dengan disiplin yang tinggi. Next, contoh proyek dunia.
Di tingkat internasional, ada jembatan Golden Gate di Amerika dengan kontrak lamsam dan proyek terusan Panama dengan sistem kontrak Vidi Catbook. Di tingkat internasional, proyek terusan Panama merupakan contoh klasik kompleksitas konstruksi. Proyek ini melibatkan banyaknya negara, perusahaan multinasional, dan sistem hukum yang berbeda. Meskipun menggunakan standar kontrak internasional, proyek ini tetap menghadapi berbagai sengketa. Hal ini membuktikan bahwa kontrak yang baik tidak menjamin proyek bebas masalah, tetapi tanpa kontrak yang baik, masalah pasti akan lebih besar. Pengalaman ini mengajarkan bahwa manajemen kontrak harus bersifat aktif dan adaptif terhadap dinamika proyek. Next, pengantar hukum konstruksi. Hukum konstruksi mengatur seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek. Hukum ini melibatkan aspek perdata, administrasi, pidana, dan lingkungan. Hukum konstruksi adalah cabang hukum yang mengatur seluruh kegiatan jasa konstruksi, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan bangunan. Hukum ini mencakup berbagai aspek, seperti hukum perdata, administrasi negara, pidana, dan lingkungan. Keunikan hukum konstruksi terletak pada sifat proyek yang kompleks dan melibatkan banyak kepentingan. Oleh karena itu, pelanggaran di sektor konstruksi seringkali berdampak luas, tidak hanya pada para pihak yang terlibat langsung, tetapi juga pada masyarakat umum. Next, dasar hukum di Indonesia. Beberapa dasar hukum penting antara lain Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang tentang Cipta Gelar, PP nomor 22 tahun 2020, serta Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 yang mengatur sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Dasar hukum konstruksi di Indonesia terdiri dari berbagai peraturan yang saling berkaitan. Undang-Undang Jasa Konstruksi menjadi payung hukum utama yang kemudian dijabarkan melalui peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Kompleksitas regulasi ini menuntut pelaku konstruksi untuk memiliki pemahaman hukum yang baik. Banyak sengketa proyek terjadi bukan karena niat buruk, tetapi karena ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku. Next, aspek penting hukum konstruksi. Kontrak konstruksi, aspek penting hukum konstruksi ada kontrak konstruksi, perizinan dan regulasi, KTP konstruksi, dan sengketa konstruksi.
Beberapa aspek penting dalam hukum konstruksi meliputi kontrak. Beberapa aspek penting dalam hukum konstruksi meliputi kontrak kerja, perizinan, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan. Aspek-aspek ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan. Sebagai contoh, pelanggaran keselamatan kerja tidak hanya berdampak pada pekerjaan, tidak hanya berdampak pada orang-orangnya bekerja gitu, pekerjanya, tetapi juga dapat berujung sanksi hukum dan penghentian proyek. Next, penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa itu yang pertama dimulai dengan negosiasi terlebih dahulu. Jika di negosiasi belum menemukan jalan tengahnya, lalu kita eh, menggunakan mediasi. Ketika mediasi memang tidak menemukan jalan tengahnya, masih tetap ada masalah gitu, kita lalu menuju ke arbitrase. Dan jalan terakhir ketika tidak menemukan jalan tengah, pengadilan. Jadi sengketa dalam proyek konstruksi hampir tidak dapat dihindari. Namun yang terpenting adalah bagaimana sengketa tersebut diselesaikan. Metode penyelesaian sengketa meliputi negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pengadilan. Dalam praktik konstruksi, arbitrase sering dipilih karena lebih cepat dan melibatkan arbiter yang memahami aspek teknis. Next, contoh kasusnya. Sebagai contoh, keterlambatan proyek jalan tol dapat berujung denda bagi kontraktor sesuai klausal penalti dalam proyek. Contoh umum sengketa adalah keterlambatan proyek. Keterlambatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti cuaca ekstrim, perubahan desain, atau keterlambatan material. Tanpa, tanpa klausul yang jelas dalam kontrak, setiap pihak akan saling menyalahkan. Oleh karena itu, kontrak harus mengatur secara rinci kondisi keterlambatan dan konsekuensinya. Next, teori hukum konstruksi. Beberapa teori pendukung antara lain teori kontrak, teori tanggung jawab perdata, teori kepentingan dan eh, teori kepentingan, teori umum dan teori administrasi negara. Teori hukum konstruksi membahas tanggung jawab hukum atas kegagalan bangunan. Tanggung jawab ini dapat bersifat kontraktual maupun profesional. Artinya, meskipun kontrak telah berakhir,
Tanggung jawab hukum dapat tetap melekat jika ditemukan kesalahan serius. Hmm. Pihak-pihak dalam proyek. Pihak-pihak yang terlibat yaitu pemilik proyek, kontraktor, konsultan, subkontraktor, dan pemerintah sebagai regulator. Proyek konstruksi melibatkan berbagai pihak dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Pemilik proyek bertindak sebagai pengguna jasa, kontraktor sebagai pelaksana, konsultan sebagai pengawas, dan pemerintah sebagai regulator. Kontrak berfungsi untuk mengatur hubungan antar pihak tersebut agar proyek dapat berjalan secara tertib dan profesional. Next, jenis kontrak. Jenis kontrak konstruksi meliputi lump sum, harga satuan, desain and build, dan turnkey. Masing-masing punya karakteristik dan resiko yang berbeda-beda. Pada slide ini, kita membahas jenis-jenis kontrak konstruksi. Pemahaman terhadap jenis kontrak sangatlah penting, karena jenis kontrak akan menentukan bagaimana risiko dibagi, bagaimana pembayaran dilakukan, serta bagaimana tanggung jawab hukum ditetapkan. Kontrak lamsam merupakan kontrak dengan nilai yang tetap. Jenis kontrak ini cocok digunakan apabila ruang lingkup pekerjaannya itu sudah jelas dan kecil kemungkinan terjadi perubahan. Namun, resikonya cukup besar bagi kontraktor apabila terjadi kenaikan harga material atau perubahan kondisi lapangan. Lalu, ada kontrak harga satuan, memberikan fleksibilitas lebih besar karena pembayaran didasarkan pada volume pekerjaan aktual. Kontrak ini sering digunakan untuk proyek yang sulit diprediksi volumenya sejak awal. Namun, kelemahannya adalah potensi pembengkakan biaya jika tidak dikendalikan dengan baik. Selain itu, juga terdapat kontrak design and build, di mana satu pihak bertanggung jawab atas desain sekaligus pelaksanaan. Jenis kontrak ini menuntut kemampuan manajerial dan teknis yang tinggi, karena kesalahan desain akan berdampak langsung pada pelaksanaan. Pemilihan jenis kontrak yang tidak tepat seringkali menjadi sumber masalah sejak awal proyek. Next, resiko dalam proyek. Resiko umum antara lain keterlambatan, kegagalan struktur, pembengkakan biaya, dan kesalahan isi kontrak. Resiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proyek konstruksi.
Resiko dapat muncul dari berbagai aspek, mulai dari teknis, keuangan, hukum, hingga faktor eksternal seperti cuaca dan kebijakan pemerintah. Dalam konteks kontrak, resiko harus diidentifikasi dan dialokasikan secara jelas. Resiko yang tidak diatur dalam kontrak akan menjadi sumber konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, manajemen kontrak harus mampu memetakan resikonya sejak awal. Pendekatan yang tepat bukanlah menghindari resiko, melainkan mengelolanya secara sistematis. Kontrak berfungsi sebagai alat utama dalam pengelolaan resiko tersebut. Next, aspek lingkungan. Proyek konstruksi wajib memperhatikan aspek lingkungan, termasuk AMDAL dan sertifikasi bangunan hijau. Aspek lingkungan kini menjadi perhatian utama dalam proyek konstruksi. Proyek tidak hanya dituntut selesai secara teknis, tetapi juga harus ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kontrak konstruksi harus memuat kewajiban terkait pengelolaan lingkungan, seperti kepatuhan terhadap AMDAL, pengelolaan limbah, dan pelindungan lingkungan sekitar proyek. Kelalaian terhadap aspek lingkungan dapat berujung pada sanksi hukum yang berat, termasuk penghentian proyek. Oleh karena itu, aspek lingkungan tidak boleh dianggap sebagai tambahan, tetapi juga sebagai bagian inti dari kontrak. Next, digitalisasi kontrak. Ini kontrak konstruksi mulai berbasis digital dengan sistem SIZK, BIM, dan tanda tangan elektronik untuk efisiensi. Digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam manajemen kontrak konstruksi. Penggunaan sistem digital memungkinkan dokumentasi yang lebih rapi, transparan, dan mudah diakses. Namun, digitalisasi juga membawa tantangan baru, terutama terkait keamanan data dan pemahaman hukum terhadap dokumen elektronik. Kontrak digital tetap harus memenuhi persyaratan hukum agar sah secara hukum. Manajemen kontrak yang baik harus mampu memanfaatkan teknologi tanpa mengabaikan aspek hukum dan etika. Next, ada tren regulasi. Pemerintah mendorong kerjasama KPBU dan peningkatan sertifikasi tenaga kerja untuk menjamin mutu proyek nasional. Tren regulasi di sektor konstruksi menunjukkan peningkatan perhatian terhadap transparansi, keselamatan kerja, dan keberlanjutan.
Pemerintah mendorong model kerjasama seperti KPBU untuk meningkatkan efisiensi pembangunan. Dalam skema ini, kontrak memegang peran kunci dalam mengatur hubungan antara sektor publik dan swasta. Kontrak yang lemah berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Next, pengadaan pekerjaan konstruksi. Proses pengadaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan fisik seperti gedung atau jembatan. Pengadaan pekerjaan konstruksi merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan proyek. Kesalahan dalam pengadaan seringkali berdampak panjang hingga tahap pelaksanaannya. Proses pengadaan harus dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Kontrak menjadi akhir dari proses pengadaan yang panjang dan kompleks. Next, ada pengadaan jasa konsultasi. Ini udah pengadaan jasa konsultasi. Jasa konsultasi mencakup studi kelayakan, perencanaan teknis, hingga pengawasan pelaksanaan proyek. Jasa konsultansi memiliki peran penting dalam menjamin kualitas dan kepatuhan proyek. Konsultan bertindak sebagai perencana, pengawas, dan pemberi rekomendasi teknis. Namun, peran konsultan seringkali dilemahkan oleh kontrak yang tidak jelas atau kurang tegas. Oleh karena itu, kontrak jasa konsultansi harus disusun dengan sangat hati-hati. Next, tahapan pengadaan. Tahapannya itu terdiri dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan. Tahapan pengadaan meliputi perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima. Setiap tahap memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda. Dokumentasi yang baik pada setiap tahap sangatlah penting untuk melindungi semua pihak jika terjadi sengketa. Next, jenis kontrak pengadaan. Terdapat kontrak lamsam, harga satuan, gabungan, design and build, serta turnkey sesuai kebutuhan proyek. Kontrak pengadaan dapat berbentuk lamsam, harga satuan, gabungan, atau kontrak berbasis kinerja. Pemilihan jenis kontrak harus disesuaikan dengan karakteristik proyek dan sumber pendanaan. Kesalahan dalam pemilih jenis kesalahan
dalam memilih jenis kontrak dapat menyebabkan ketidakseimbangan risiko dan konflik di kemudian hari. Next, ada resiko pengadaan. Resiko yang umum seperti keterlambatan, kenaikan harga, kualitas rendah, dan potensi sengketa. Resiko dalam pengadaan sering kali muncul dari perencanaan yang tidak matang. Spesifikasi yang tidak jelas akan membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda. Manajemen kontrak harus mampu mengantisipasi resiko pengadaan sejak awal agar tidak menjadi masalah besar saat proyeknya itu berjalan. Next, ada standar teknis. Proyek harus mengikuti standar nasional Indonesia, ISO 901 untuk mutu dan ISO 4501 untuk keselamatan kerja. Standar teknis merupakan elemen yang sangat penting dalam kontrak konstruksi karena menjadi acuan mutu pekerjaan. Tanpa standar teknis yang jelas, kualitas hasil pekerjaan akan sangat sulit diukur dan dipertanggungjawabkan. Dalam konteks Indonesia, standar teknis umumnya mengacu pada SNI standar internasional seperti ISO serta ketentuan teknis dari kementerian terkait. Kontrak harus secara tegas menyebutkan standar mana yang digunakan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi di lapangan. Seringkali terjadi konflik karena memiliki proyek dan kontraktor karena pemilik seringkali terjadi konflik karena pemilik proyek dan kontraktor memiliki persepsi berbeda mengenai kualitas pekerjaan. Dalam kondisi seperti ini, standar teknis dalam proyek menjadi rujukan utama untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut. Next, teknologi dalam konstruksi. Nah, teknologi seperti BIM, drone, GIS, dan sistem e-procurement kini digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proyek. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam industri konstruksi. Teknologi seperti Building Information Modeling atau BIM memungkinkan perencanaan dan koordinasi yang lebih baik sejak tahap awal proyek. Namun, penggunaan teknologi juga harus diikuti dengan penyesuaian dalam kontrak. Kontrak harus mengatur tanggung jawab penggunaan teknologi, kepemilikan data, serta konsekuensi hukum jika terjadi kesalahan akibat penggunaan teknologi tersebut. Dengan kata lain, teknologi adalah alat bantu yang sangat bermanfaat, tetapi tetap memerlukan pengaturan kontraktual yang jelas agar tidak menimbulkan masalah baru. Next, ketika pengadaan. Prinsip penting dalam pengadaan yaitu transparansi, kompetisi sehat,
akuntabilitas, dan anti korupsi. Etika merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan kontrak konstruksi. Tanpa etika, kontrak yang sah secara hukum pun bisa kehilangan maknanya. Prinsip etika dalam pengadaan meliputi transparansi, kejujuran, dan persaingan yang sehat. Pelanggaran etika seperti kolusi dan konflik kepentingan tidak hanya merugikan proyek, tetapi juga merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, kontrak konstruksi harus mendorong perilaku etis melalui klausul-klausul yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif. Next, metode pemilihan penyedia. Metodenya antara lain tender umum, tender terbatas, seleksi langsung, dan penunjukan langsung tergantung nilai proyek. Metode pemilihan penyedia jasa sangat menentukan kualitas pelaksana proyek. Metode yang umum digunakan antara lain tender umum, tender terbatas, seleksi langsung, dan penunjukan langsung. Pemilihan metode harusnya mempertimbangkan nilai proyek, tingkat kompleksitas, dan sumber pendanaan. Kesalahan dalam memilih metode dapat berdampak pada rendahnya kualitas pelaksanaan dan meningkatnya risiko sengketa. Kontrak merupakan hasil akhir dari proses pemilihan penyedia, sehingga kualitas kontrak sangat dipengaruhi oleh kualitas proses pemilihan tersebut. Next, sumber pendanaan. Pendanaan biasanya berasal dari APBN, APBD, kerjasama pemerintah swasta, investasi swasta, atau dana pinjaman internasional. Sumber pendanaan proyek konstruksi dapat berasal dari APBN, APBD, swasta, atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Setiap sumber pendanaan memiliki karakteristik dan tuntutan yang berbeda-beda. Pendanaan publik menuntut tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sedangkan pendanaan swasta lebih menekankan efisiensi dan keuntungan. Kontrak harus mampu mengakomodasi tuntutan tersebut secara seimbang. Next, pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dilakukan secara internal oleh tim proyek dan eksternal oleh lembaga audit seperti BPK. Pengawasan merupakan bagian integral dari manajemen kontrak. Tanpa pengawasan, kontrak kehilangan fungsi pengendaliannya. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak, spesifikasi teknis, dan jadwal yang telah disepakati. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai kinerja penyedia jasa. Pengawasan yang lemah seringkali menjadi penyebab utama kegagalan dalam proyek. Next, konstruksi berkelanjutan. Konsep green building dan low carbon construction mulai diterapkan agar pembangunan ramah lingkungan. Konstruksi berkelanjutan menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Konsep ini semakin penting seiring meningkatnya kesadaran terhadap dampak lingkungan dari proyek konstruksi. Kontrak konstruksi harus mulai memasukkan prinsip berkelanjutan, seperti penggunaan baterai ramah lingkungan,
dan efisiensi energi. Tanpa pengaturan kontraktual, prinsip ini sulit diterapkan secara konsisten. Next, studi kasus. Studi kasus, contohnya Tol Trans Jawa dengan skema KPBU, proyek IKN berbasis kota hijau, dan kereta cepat dengan teknologi modern. Studi kasus proyek besar menunjukkan bahwa semakin besar proyek, semakin kompleks kontrak yang dibutuhkan. Proyek berskala besar melibatkan banyak pihak, resiko tinggi, dan pengawasan ketat. Dalam kondisi ini, manajemen kontrak yang lemah hampir pasti berujung dan keterlambatan keterlambatan. Oleh karena itu, proyek besar membutuhkan kontrak yang tidak hanya lengkap, tetapi juga dikelola oleh tim yang kompeten. Next, ada digitalisasi pengadaan. Sistem LPSE dan e-katalog LKPP membantu pengadaan jadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Digitalisasi proses pengadaan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Sistem elektronik memungkinkan proses pengadaan dilakukan secara lebih terbuka dan terdokumentasi dengan baik. Namun, digitalisasi juga memerlukan kesiapan sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang kuat. Tanpa itu, sistem digital justru dapat disalahgunakan. Next, manajemen risiko. ISO 31000. ISO 31000 mengatur cara identifikasi, analisis, dan mitigasi resiko proyek agar hasilnya lebih aman dan terkendali. Manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kontrak. Resiko harus diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola secara sistematis. Kontrak berfungsi sebagai alat utama dalam manajemen risiko. Melalui pengaturan tanggung jawab, mekanisme klaim, dan penyelesaian sengketa, risiko yang diabaikan pada tahap awal hampir pasti akan muncul sebagai masalah besar di akhir proyek. Next, ada ESG dalam kontrak konstruksi. ESG mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Contohnya, proyek dengan tenaga kerja lokal dan penerapan zero waste construction. Klaim merupakan salah satu topik paling sensitif dalam kontrak konstruksi. Klaim muncul ketika salah satu pihak merasa dirugikan akibat kondisi yang tidak sesuai dengan kontrak awal. Klaim bukanlah sesuatu yang tabu atau selalu bernilai negatif, melainkan mekanisme formal yang diakui dalam manajemen kontrak. Klaim bisa muncul akibat keterlambatan pekerjaan, perubahan desain, kondisi lapangan yang berbeda, atau gangguan dari pihak lain. Dalam kontrak yang dikelola dengan baik, klaim sudah diantisipasi melalui klausul yang jelas, termasuk prosedur pengajuan klaim, batas waktu, serta mekanisme evaluasinya.
Masalah muncul ketika klaim tidak dikelola secara profesional. Klaim yang seharusnya dapat diselesaikan secara administratif justru berkembang menjadi sengketa hukum yang panjang dan merugikan semua pihak. Kebijakan pemerintah terbaru. Beberapa regulasi baru seperti Perpres 12 tahun 2021 dan Permen PUPR 8 tahun 2022 menekankan efisiensi tender dan keselamatan kerja. Change order atau variasi pekerjaan hampir selalu. Change order atau variasi pekerjaan hampir selalu terjadi dalam proyek konstruksi. Tidak ada proyek yang sepenuhnya berjalan persis seperti rencana awal. Oleh karena itu, kontrak yang baik harus mengakui kenyataan ini dan menyediakan mekanisme pengelolaan perubahan. Change order harus dicatat secara tertulis, disetujui oleh pihak yang berwenang, dan dianalisis dampaknya terhadap biaya, mutu, dan waktu. Perubahan yang dilakukan secara lisan atau tanpa prosedur resmi adalah sumber konflik terbesar di lapangan. Manajemen kontrak berperan penting dalam memastikan bahwa setiap perubahan tidak merusak keseimbangan kontrak dan tidak merugikan salah satu pihak secara sepihak. Next, peran stakeholder. Stakeholder meliputi pemerintah, kontraktor, konsultan, masyarakat, dan lembaga keuangan. Semuanya berperan menjaga kelancaran proyek. Keterlambatan proyek merupakan masalah klasik dalam dunia konstruksi. Kontrak biasanya mengatur sanksi berupa denda keterlambatan atau liquidated damage sebagai bentuk kompensasi kompensasi kepada pemilik proyek. Namun, penerapan denda harus dilakukan secara adil dan berdasarkan analisis yang objektif. Tidak semua keterlambatan menjadi tanggung jawab kontraktor. Ada kondisi tertentu yang dapat dikategorikan sebagai force majeure atau keterlambatan yang dapat dimaafkan. Tanpa pemahaman yang baik terhadap klausul keterlambatan, penerapan denda justru dapat memperburuk hubungan kerja dan memicu sengketa hukum. Next, tren masa depan. Konstruksi masa depan akan didominasi oleh teknologi seperti modular building, robot konstruksi, dan 3D printing. Force majeure atau keadaan kahar adalah kondisi di luar kendali para pihak yang menyebabkan kewajiban kontrak tidak dapat dilaksanakan. Contohnya adalah bencana alam, kerusuhan, atau kebijakan pemerintah yang mendadak. Kontrak harus mengatur secara jelas apa saja yang termasuk force majeure, bagaimana prosedur pelaporannya, dan apa konsekuensi hukumnya. Tanpa pengaturan yang jelas, force majeure dapat disalahgunakan sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab. Manajemen kontrak yang baik memastikan bahwa klausul force majeure digunakan secara proporsional dan tidak merugikan salah satu pihak. Next. Persiapan kontrak. Tahap awal mencakup identifikasi kebutuhan, pembentukan tim, serta penyusunan dan negosiasi rancangan kontrak. Pemutusan kontrak merupakan langkah paling ekstrim dalam manajemen kontrak konstruksi. Pemutusan dapat dilakukan oleh pemilik proyek maupun kontraktor, tergantung pada kondisi yang diatur dalam kontrak. Pemutusan kontrak tidak hanya berdampak pada proyek yang sedang berjalan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dan finansial yang besar.
Oleh karena itu, keputusan ini harus diambil dengan sangat hati-hati dan berdasarkan dasar hukum yang kuat. Kontrak harus mengatur secara rinci alasan pemutusan, prosedur yang harus diikuti, serta hak dan kewajiban para pihak setelah pemutusan dilakukan. Next, ada rancangan kontrak. Isi rancangan kontrak harus memuat ruang lingkup pekerjaan, jadwal, nilai, hak, dan kewajiban, serta penyelesaian sengketa. Serah terima pekerjaan menandai berakhirnya tahap pelaksanaan proyek dan dimulainya tahap pemeliharaan. Proses ini tidak boleh dianggap sebagai formalitas semata. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap hasil pekerjaan untuk memastikan kesesuaiannya dengan kontrak. Kekurangan atau cacat pekerjaan harus dicatat dan diperbaiki sebelum serah terima akhir dilakukan. Manajemen kontrak memastikan bahwa proses serah terima berjalan secara tertib dan tidak meninggalkan potensi masalah di kemudian hari. Next. Dokumen pendukung. Dokumen yang wajib disertakan meliputi gambar teknis, RAB, jadwal kerja, jaminan pelaksanaan, dan berita acara serah terima. Masa pemeliharaan merupakan periode di mana kontraktor masih bertanggung jawab atas kerusakan atau cacat yang muncul setelah pekerjaan diserah terimakan. Periode ini sangat penting untuk menjamin kualitas hasil konstruksi. Kontrak harus mengatur durasi masa pemeliharaan, jenis kerusakan yang menjadi tanggung jawab kontraktor, serta mekanisme klaim selama masa tersebut. Tanpa pengaturan yang jelas, masa pemeliharaan sering menjadi sumber konflik. Next, resiko kontrak. Resiko yang sering muncul antara lain keterlambatan, perubahan desain, atau kualitas pekerjaan yang tidak sesuai standar. Evaluasi kinerja kontrak dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Evaluasi ini mencakup aspek biaya, mutu, waktu, dan kepatuhan terhadap kontrak. Hasil evaluasi tidak hanya berguna untuk proyek yang telah selesai, tetapi juga sebagai pembelajaran untuk proyek-proyek selanjutnya. Organisasi yang tidak melakukan evaluasi cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Next, syarat umum kontrak. Syarat umum mencakup identitas pihak, nilai kontrak, jaminan, denda keterlambatan, kondisi force majeure, dan hukum yang berlaku. Itu yang tadi saya sebutin ya. Dari berbagai kasus konstruksi yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masalah bersumber dari lemahnya manajemen kontrak. Kontrak yang ambigu, pengawasan yang lemah, dan komunikasi yang buruk menjadi faktor utama. Pembelajaran terpenting adalah bahwa kontrak bukan sekedar dokumen hukum, melainkan alat manajemen yang harus digunakan secara aktif dan konsisten sepanjang siklus proyek. Next. Penutup, manajemen kontrak merupakan kunci utama keberhasilan proyek konstruksi. Dengan pemahaman yang baik terhadap hukum, regulasi, dan manajemen resiko, proyek dapat berjalan lebih efisien, aman, dan sesuai peraturan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen kontrak konstruksi memiliki peran yang sangat strategis dalam keberhasilan proyek. Kontrak yang baik harus disusun dengan cermat, dilaksanakan dengan disiplin, dan dikelola secara profesional. Keberhasilan proyek konstruksi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh kemampuan manajerial dan pemahaman hukum. Oleh karena itu, setiap pelaku konstruksi perlu meningkatkan kompetensinya dalam manajemen kontrak. Dengan demikian, diharapkan proyek konstruksi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun banyak kekurangan dalam presentasi ini. Eh, Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.